Hai semua, gua Wasa. Kayak di judul video, gue mau bahas nih handphone terbaru dari Xiaomi, yaitu adalah Redmi 10 ya, versi keluarganya 10. Jadi bukan lagi Redmi Note 10, Redmi Note 10s, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 apalagi sih? Nggak ada lagi apa masih ada lagi yang versi keluarga Redmi Note 10 pokoknya. Kali ini nggak ada Note-nya. Yang kita akan bahas adalah Redmi 10 aja pokoknya. Dan sebelum kita mulai unboxing sama mini reviewnya, mau ngasih tahu dulu kalau unit yang gue pegang ini masih bukan yang unit Indonesia, jadi masih yang versi global. Hampir nggak ada bedanya sih sebenarnya dari spek sama isi di dalam dusnya. Yang beda cuma satu, yaitu tidak dapat kartu ucapan dari Om Alvince, kebanggaan kita semua. Boom! Langsung aja kita mulai dari kamera yang detach biar lebih detail. Oke, jadi kayak begini ya, boxnya mayoritas warna putih, ada gambar handphonenya juga, ada logo Mi, Redmi 10, dan ini ada punch hole di tengah sama kelihatan bezel bagian bawahnya terlihat lebih tebal ya. Di sebelah kiri kayak gini, di sebelah kanan juga gini, atas dan di bawah. Nah, ada keterangannya. Bedanya kalau global tuh kayak gini ya guys, adanya di bawah sini. Kalau yang Indonesia biasanya ada di balik sini sekalian sama key point sellingnya. Tapi kalau yang global cuma ada tulisan warna sama RAM serta internal storage-nya aja. Langsung kita lihat isi dalamnya. Biasanya ada kartu ucapan nih dari Om Alvince di sini kan. Kali ini nggak ada dulu. Powered by Redmi, tulisannya gitu. Terus ada SIM card ejector, warranty card juga ada, kartu garansi, quick start guide, dapat jelly soft case kayak gimana kita lihat, jelly transparan biasa. Terus ini dia handphonenya, tuh ada key point sellingnya ada 4 ya. Nanti kita lihat dulu isi dalamnya maksudnya. Terus ini ada USB Type C pastinya ya, dan tidak berwarna oranye. Kemudian pala charger, sebacanya gua supportnya 18 watt, cuma kita dikasih chargeran yang 22 watt. Kita buktikan saja. Oh iya bener guys, dapatnya 22,5 watt ini ya. Oke, ini dia handphonenya dan bisa dibaca 4 key point sellingnya ya guys. Handphone 2 jutaan yang paling mahalnya ya. Versi tertingginya setahu gue dibocorin harganya tuh 2 jutaan nggak nyampe 3, pokoknya nggak nyampe 2,5 apa sekitar 2,5 jutaan gitu. Kita tuh dikasihnya lihat tuh kameranya 50 megapiksel. Terus ada lagi 90 Hz guys. Refresh rate-nya pakainya MediaTek Helio G88 serta baterainya 5000 mAh. Tuh kan, supportnya 18 watt fast charging. Kangen juga gue versi Redmi tanpa Note ya. Kita lihat putihnya kayak gimana. Oh, putihnya Dove. Yes. Ini gue ilangin dulu bentar, gue lepas. Oke, jadi kayak begini guys, beneran matte ya, bukan glossy. Jadi sidik jari tidak akan menempel. Ada tulisan Redmi-nya di sini, di sebelah kirinya, terus di kanannya tulisan biasa kalau global ada kayak beginian ya. Ini yang ada tulisan AI Cam Photography System juga dia matte tuh. Jadi benar-benar glossy di bagian frame kameranya aja. Total kamera kita dikasih 4 plus 1 LED flash, sama nih yang 50 megapikselnya, tuh 50 MP kamera ya. Oke, kita ngomongin interface bodinya dulu. Biasa di sebelah atas ada jack audio, tapi posisinya kalau orientasi main game gini pasti keganggu. Aduh, sayang sekali. Terus juga nih kita dual speaker dan ada remote-remotan juga guys. Infrared blaster ada di sini ya. Terus ini adalah lubang mic-nya. Di sebelah kanan ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint. Terus di bawahnya ada mic lagi, Type C dan speaker, serta di sebelah kiri ada slot SIM card. Mari kita buka. Harusnya sih dedicated ya, soalnya handphone entry level kalau nggak dedicated nggak berasa entry level. Tuh teman-teman bisa naruh 2 nano SIM card plus 1 micro SD yang support sampai 512 GB guys. Mantul. Ini handphone baterai 5000 mAh, tangan gua ngerasainnya nggak berat-berat banget dah. Terus ini pasti material polikarbonat ya guys, jangan ngarepin kaca lah di handphone harga segini. Terus juga nih buat layarnya kita udah dikasih anti gores tuh. Langsung aja kita nyalain dulu bootingnya. Oke, jadi kayak begini tampilan utamanya si Redmi 10 ya. Yang mana nih layarnya adalah 6,5 inci dan pasti panelnya itu IPS bukan AMOLED. Terus nih sebelah kanan kalau diturunin bisa ke quick setting dan di sebelah kiri buat jendela notifikasinya. Terus nih ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall dari sananya, sama gue udah nginstal AIDA aja. Terus gue juga tadi ngecek untuk update-nya.
dia udah yang paling update di MIUI Global 12.5.5 guys. Berbasis Android 11 juga pastinya. Oke, sekarang lihat Play Store dulu ya. Nih ya, bisa dilihat ada 37 aplikasi yang belum gua update. Habis ini kita ke AIDA. Oke, bisa dilihat RAM-nya segini sama internal storage-nya kosongannya nih masih 98 GB-an. Ya, masih lumayan banyak banget lah. Oke, terus ini prosesornya kebacanya MediaTek Helio G85 ya, bukan yang G88, 12 nanometer juga. Terus ini GPU-nya pakai Mali G52MC2, 90 Hz juga. Nanti kita lihat bagian setting display biasanya ya. Baterainya ya kebacanya 5000 mAh. Sekarang kita lihat ke bagian setting refresh rate-nya. Nah, ini dia bagian refresh rate-nya. Bener ya guys, ada 90, ada juga yang 60. Ya, nggak usah standar lah. Kita pakai yang 90 Hz biar tampilannya lebih smooth. Oke, gue install beberapa aplikasi yang biasa gue install dulu ya. Oke, ini aplikasi teman-temannya udah pada datang. Kita mulai dari sensor box dulu, apa yang ada dan apa yang tidak ada. Oke, standar ya guys, giroskop itu ada, ternyata temperatur sensor sama pressure sensor yang tidak ada, dan banyak di handphone lain emang standarnya tuh kayak begini. Oke, sekarang lihat NFC-nya, apakah ada? Ngapa iklan? Nah ini. Iya, ternyata tidak ada guys. Wajar lah ya, sesuai harganya aja. Oke, lanjut ke iklan lagi. Lanjut ke bukan PC Mark, ke mana? Geekbench. Nih, dapat skor single sama multi core-nya segini, lumayan ya. Sekarang kita ke Antutu. Dapat skornya tadi udah gua tes, ya 241 ribuan guys. Terus juga buat SOT-nya gue udah coba ngecek pakai aplikasi PC Mark ini, dan juga ngecasnya pakai baterai lock nih, teman-teman bisa lihat screenshotnya ya. Nih dari yang PC Mark dulu kita bisa dapat baterainya itu 8 jam 6 menit guys untuk 5000 mAh-nya. Nah, terus ini buat ngecasnya gua ada coba ngecas dari baterainya 4%, jamnya itu 19:55 dan fullnya itu 23:06. Cuma kalau mau nyentuh 100%-nya aja udah di jam 22.34 ya. Jadi itu hampir 3 jam ngecasnya sampai full dari baterai 4%. Nah, kalau lowbatnya kan biasanya handphone itu antara 15 atau 10% ya. Nah, harusnya sih lebih cepat. Ini gua ngecasnya pakai kabel sama charger bawaannya juga tadi. Oke, untuk benchmarknya kelar. Sekarang kita coba masuk ke game aja buat ngeliat grafik defaultnya tuh dapetnya apa ya. Mulai dari PUBG dulu nih. Ya, grafik smooth kita bisa ultra, balance bisa di ultra juga, HD mentok di high, HDR, oke, HDR ke kanan, seterusnya masih belum bisa ya. Oh iya, tar dulu sebelum main game, ini speakernya ya guys. Ini bolongan ini kayak bener-bener bolongan doangan aja sih. Speakernya tuh beneran keluarnya dari yang sebelah sini, earpiece-nya. Kecil banget gitu. Nih ya, coba dengerin pelan-pelan nih. Ini yang sebelah kanan lebih kencang nih. Gue tutup. Tuh, segini doang. Gitu, jadi paham lah ya, modul speakernya, hardware-nya tuh masih tetap lebih besar, lebih gedean yang di sebelah sini ketimbang yang di bagian earpiece-nya. Dah, sekarang kita main game ya. Tuh, ya. Tuh. Ya kan, delay ya. Oke, coba main. Lah. Oh, udah lah ya. Yang penting dimaininnya masih oke-oke aja. Tergantung skill, balik lagi. Sekarang kita coba ngelihat grafiknya dari game setan ini, si Genshin Impact. Cara default kita dikasihnya lowest guys. Ya wajar lah, balik lagi ke harganya ya. Oke, ini cobain ya. Pas lawan musuh juga ini lancar-lancar aja kok. Wow. Oke, aman ya guys, masih playable banget kok. Kita sekarang lanjut ke real drum. Oke ya, real drum volumenya gue maksimalin. Kita cobain touchnya asik nggak? Asik kok, nggak delay guys. Oke, sekarang mau ngasih lihat kameranya. Cuma teman-teman lihat dulu nih fingerprintnya, kecepatannya segini ya. Tuh, biasa aja guys. Jadi ini nggak pas nempel langsung kebuka ya.
jadi ada jedanya aja sih. Tuh bentar doang, cuma ya akurat. Lanjut ke kamera. Untuk setting-settingannya standar aja sih kayak handphone Xiaomi ataupun Poco yang lain ya. Di sini ada foto, terus ini juga ini lensa ultra wide-nya. Oh iya, gue juga lupa kasih tahu. Untuk kamera depannya ini tuh 8 megapiksel. Terus yang kamera belakangnya ini ada yang 50 megapiksel lensa utamanya, terus 8 megapiksel lensa ultra wide sama 2 megapiksel dan 2 megapiksel lagi makro sama depth. Untuk mode-modenya nih kayak tadi, ulang lagi bagian foto, terus ada ultra wide-nya 0,6 kali. Terus ini ada zoomnya 2x ya, dan ini bisa dipaksain sampai 10 kali. Terus ke mode videonya dulu. Nah, untuk kamera belakang kita bisa sampai nih 1080p 30 fps aja ya, sedangkan kalau kamera depannya mentok di 1080p 30 fps untuk videonya. Terus kalau di mode pro ini, nah ini kalau teman-teman mau pakai yang 50 megapiksel mesti lari ke mode pro nya. Jadi kalau kita jepret foto biasa ini bukan yang 50 megapiksel. Dan ini gua ada sampel 2 objek foto ya, makan memorinya berapa. Foto pertama kalau dicek detailnya, nah ini bukan yang 50 megapiksel, makan size-nya tuh 4,89 mega. Nah sedangkan kalau yang 50 megapiksel nih bisa dilihat sendiri, makannya bisa 2 kali lipat tuh, 8 megaan. Oh, hampir 9 malah, hampir 9 megabyte. Terus nih yang bukan 50 megapikselnya sama sekitar 4 megaan. Terus ini yang 50 megapikselnya 8 megapiksel 8 megabyte maksudnya. Lumayan makan memori sih kalau teman-teman pakai yang 50 megapikselnya. Kalau ada kebutuhan buat ngedit-ngedit ataupun buat dicetak baru sih bisa dipakai nih mode 50-nya. Tapi kalau enggak ya udah standar aja sih. Terus ada mode portrait juga di sebelahnya foto, kemudian di bagian more 50 megapiksel juga bisa diakses dari mode more-nya ini guys. Ada watermark-nya juga, ada bisa di custom juga watermark-nya. Dan ya udah, untuk mode kameranya begini aja. Oke, ini adalah contoh videonya 1080p 30 fps. Lagi main apa sih? Apa itu? Game apa tuh? Roblox. Oh, Roblox. Emang bisa pakai sticknya tuh? Iya. Suka? Iya. Wih, jago mainnya jadinya. Ya, yaudah deh. Lanjut lagi. Oke, jalan kaki biasa aja. Sambil ngeliatin anak-anak lagi pada mainnya tap benteng. Ini apa nih bocah? Ngapa nih? Apaan? Videonya mau disebarin kemana? Nggak disebarin, ini lagi ngetes aja. Ngetes doang katanya. Oke, terus ini juga yang suka ditanyain sama teman-teman soal second space ya. Di sini ada nggak ya? Adanya tuh ada di special feature, dan nih ada ya second space. Oke, paling ya segini aja ya video unboxing plus first impression plus mini review juga untuk si Redmi 10. Ini handphone kayak yang tadi gue bilang sih, dipegangnya tuh enak, kenanya buat main game juga aman, bisa lah dipakainya. Harganya yang menurut gue ini udah oke banget sih teman-teman. Nyari handphone yang megapikselnya gede dengan harga 1 juta sampai 2 jutaan, ya ini bisa jadi pilihan. Apalagi baterainya juga 5000 mAh. Ngecasnya ya walau nggak fast charging bangetnya si Xiaomi yang biasa 33 watt, ini 18 watt terhitung lumayan dengan harga yang menyenangkan. Terus finishing back covernya juga nggak nyeplak sidik jari, gue suka walaupun ujung-ujungnya dipakein casing, dan warna putihnya juga ini cakep, mirip-mirip kayak Poco F3 lah. Dan kalau ngomongin desain kameranya juga ya sebenarnya udah banyak kan yang bikin model seperti ini, adanya di kiri atas. Cuma ya at least ini ada apa ya, ada mata pandanya lagi gitu ya. Biasa di sini AI Cam Photography System tulisannya kayak gitu ya. Ya sudah sih, ini video
tayangnya tuh kemungkinan pas acaranya juga sudah di launching. Harga aslinya gua nggak tahu berapa, nanti gua update aja di deskripsi di bawah sama link pembeliannya juga. Paling yang gua udah dikasih tahu di awal adalah storage handphone ini ada dua varian, yaitu 4GB 64GB dan 6GB 128GB. Saran dari gua, kalau teman-teman demen banget fotografi dan akan sering banget kepake 50 megapiksel, jangan ambil yang 64, sekalian ambil yang 128GB aja biar lebih enak, nyaman jepret-jepretnya. Jadi nggak usah mikirin storage yang ya tahu sendiri kan tadi makan memorinya tuh berapa, sekitar 2 kali lipat dari kita biasa kalau pakai mode kamera yang standar gitu ya guys. Yaudah, silakan dibeli jika berminat kalau ada uangnya juga. Tapi kalau tidak ada atau lagi disimpan-simpan karena pandemi belum selesai, ya udah pakai aja handphone yang ada. Ini teman-teman lagi nontonnya pakai handphone apa, pakai aja dulu sampai bener-bener rusak ya. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.